tentang membuka toko hari ini dan menemukan bahwa beberapa desain seni juga perlu mengajukan paten penampilan. Ukiran kenari yang kamu buat terakhir kali sangat halus. Aku pikir itu bisa menjadi harta toko kita. Haruskah kita mengajukan paten atau hak cipta? Bab 78 Membuka toko Ayakin membantu memilih hari yang baik. Qin Lang mengangguk dan berkata, baiklah, kita harus mengajukan permohonan hak cipta dan paten penampilan. Paten memiliki otoritas yang lebih besar, tetapi hak cipta berlaku lebih lama. Karena ini adalah harta toko kita, mari kita ajukan keduanya bersama-sama. Aku akan pergi dan melakukan ini besok pagi. Su Shihan mengangguk dengan gembira. Menyaksikan semua persiapan diselesaikan sedikit demi sedikit dan melihat banyak karya baru di ruang kerja, Su Shihan penuh harapan untuk San Shishai mereka. Sebelum tidur, telepon akhirnya menjadi tenang. Su Shihan melihat data terakhir. Video bayi-bayi ini telah dilihat 100.000 kali dengan hampir 1.000 suka dan lebih dari 500 komentar. Dia juga mendapatkan lebih dari 500 pengikut dan sekarang memiliki total 556 pengikut. Su Shihan melihat data dan berkata kepada Qin Lang dengan gembira, Qin Lang, toko Douyin, bayi-bayi kita seharusnya menjadi kontributor terbesar. 3 hari kemudian, Qin Lang kembali ke rumah dengan sertifikat paten. Hak cipta telah dirilis kemarin. Di bawah perawatan Qin Lang yang cermat, kesehatan Su Shihan meningkat pesat baru-baru ini. Kulitnya merah merona dan bercahaya. Selain itu, toko akan segera dibuka dan peristiwa bahagia semakin dekat, jadi matanya menjadi semakin cerah. Akun Douyin yang menjadi tanggung jawabnya telah mendapatkan beberapa penggemar dalam 3 hari terakhir setelah menggunakan 3 bayi lucu sebagai model. Jumlah penonton dengan cepat meningkat meskipun belum ada video yang viral seperti yang pertama. Jumlah penonton pada dasarnya tetap berada di 5 digit, jumlah penggemar secara bertahap mencapai 1.105. Ketika Su Shihan bangun dan melihat data, dia segera menunjukkan ponselnya kepada Qin Lang. Qin Lang, akun Douyin San Shishai kita telah melampaui 1.000 orang, jadi kita bisa membuka mobil kuning kecil. Kebetulan prosedur toko Taobao telah disetujui setelah produk di sana dipajang. Kita dapat bergabung dengan mobil kuning kecil dan mentransfernya ke pembelian Taobao dengan satu klik. Melihatnya begitu bersemangat, Qin Lang juga ikut senang. Namun, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka ikon WeChat kedua dan berkata, Shihan, efek WeChat rata-rata. Setelah menyebarkan brosur, puluhan orang memang menambahkan saya, tetapi sebagian besar dari mereka ingin pergi ke toko fisik untuk mengunjungi dan membeli langsung. Su Shihan mendengarkan dan mengangguk. Itu normal, Qin Lang. Lagi pula, kita membeli kerajinan tangan dan fitur utamanya adalah ukiran tangan. Orang-orang ingin memilih produk jadi di tempat, jadi mari kita putuskan pembukaan toko fisik sesegera mungkin. Qin Lang berkata, oke, aku sudah membuat banyak ukiran kayu dan gelang baru-baru ini. Dari saat aku memutuskan untuk membuka toko hingga sekarang, aku seharusnya sudah mengumpulkan hampir 1.000 produk. Aku bisa sepenuhnya mengatasi pembukaan toko fisik. Aku juga bisa membuat toko online, memasang beberapa produk di sana, dan kemudian memasang tautan khusus. Ketika Su Shihan mendengar kata-katanya, matanya menjadi lebih cerah dan dia berkata dengan bersemangat, kalau begitu, mari kita mulai mempersiapkan pembukaan. Saat membuka toko baru, hal terpenting untuk diputuskan tentu saja adalah waktunya. Su Shihan berkata, meskipun aku seorang materialis, aku pikir tradisi leluhur kita cukup menarik. Mari kita pilih hari baik yang cocok untuk membuka bisnis untuk pertanda baik. Qin Lang mengangguk, oke. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kalender. Su Shihan segera menatapnya dan mereka berdua mempelajarinya. Setelah beberapa saat, Su Shihan sedikit mengernyit dan berkata, kalender tidak menyebutkan kapan hari baik. Juga, aku ingat hari baik dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda, seperti beberapa hari cocok untuk menikah dan beberapa hari cocok untuk pindah rumah. Mana yang cocok untuk membuka toko? Aku tidak mengerti. Bagaimana kalau kamu yang memilihnya? Qin Lang memiliki ekspresi yang mirip dengannya. Kedua pria muda berusia 20 tahun itu tidak tahu banyak tentang hari baik leluhur mereka. Dia merentangkan tangannya dan berkata, aku juga tidak mengerti. Bagaimana kalau kita mencari ahli Feng Shui untuk melihatnya? Atau peramal? Su Shihan bertanya dengan kepala dimiringkan. Qin Lang tersenyum dan berkata tentu saja mungkin tapi di mana kita bisa menemukannya? Su Shihan menggelengkan kepalanya. Ketika keduanya bingung ponsel Qin Lang tiba-tiba berdering itu panggilan dari ibunya. Ketika Su Shihan melihat bahwa itu adalah calon ibu mertuanya, dia langsung duduk tegak dan berkata, aku akan pergi melihat bayi-bayi itu. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamar tidur. Su Shihan merasa sedikit malu pada ibu mertuanya yang belum pernah dia temui. Qin Lang melihat punggungnya yang malu-malu menunduk dan tersenyum tak berdaya. Setelah menjawab telepon, suara Qin Ma langsung terdengar. Nak, apa yang sedang kamu sibukkan? Kuharap aku tidak mengganggumu. Ibu Qin tahu bahwa putranya sangat sibuk akhir-akhir ini mengurus menantunya dan bersiap untuk membuka toko. Tidak, Bu, aku sedang beristirahat di ruang tamu. Bukankah toko sedang ramai hari ini?
Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan di rumah. Ibu memberitahumu bahwa kamu harus sering membeli ayam betina tua untuk dimakan. Itu baik untuk kesehatanmu dan bergizi, tahu. Apakah kamu tahu cara membedakan antara ayam betina tua asli dan ayam yang tumbuh cepat? Terlalu banyak ayam yang tumbuh cepat di pasaran sekarang. Kamu tidak boleh membelinya. Mereka disuntik dengan hormon. Seketika Ibu Qin mulai berbicara tentang ini dengan Qin Lang, mengajarinya cara membedakan antara ayam yang tumbuh cepat dan ayam betina tua asli. Qin Lang mengambil buku catatan dan mencatat. Ini memang sangat penting. Susihan saat ini sedang menyusui dan tidak bisa makan daging yang mengandung hormon. Setelah mengobrol beberapa saat, Qin Lang memikirkan hari baik untuk membuka toko, jadi dia berkata kepada Ibu Qin, "Bu, aku ingat ayah sepertinya bisa membaca almanak lama." "Ya, ayahmu akan menontonnya. Ada apa nak?" Suara Ibu Qin dipenuhi dengan kegembiraan. "Mungkinkah putra dan menantunya akan segera menikah? Apakah mereka sedang memilih tanggal baik untuk pernikahan?" Qin Lang tidak tahu kemana pikiran ibunya sudah melompat. Dia berkata, "Toko saya sudah siap untuk dibuka, tetapi saya tidak tahu hari mana yang terbaik." Ketika Ibu Qin mendengar bahwa itu tentang membuka toko, dia tidak kecewa. Meskipun itu bukan pernikahan, membuka toko juga bagus. Jika karir sudah mapan, maka pernikahan pasti tidak akan jauh. Ibu Qin segera berkata, "Ayahmu pandai dalam hal ini. Aku akan memintanya untuk memeriksanya untukmu sekarang." Sambil berbicara, Ibu Qin meninggikan suaranya di telepon dan memanggil Ayah Qin, memintanya untuk memeriksa almanak dan menemukan hari baik untuk membuka toko. Setelah beberapa saat, Ayah Qin mengambil telepon dan berkata, "Nak, aku sudah melihat almanak. Lusa adalah hari yang baik untuk membuka bisnis, tetapi bukankah waktunya agak mepet? Jika lusa tidak memungkinkan, maka kita harus menunggu seminggu. Hari Selasa minggu depannya juga merupakan hari yang baik." Qin Lang mendengar ini dan segera berkata, "Tidak apa-apa lusa, ayah. Persiapannya pada dasarnya sudah selesai." Ketika Ibu Qin mendengar ini, dia segera merebut telepon dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan lusa. Nak, kirimkan alamatmu dan ayahmu dan aku akan memesan 2 karangan bunga dari kota yang sama dan mengirimkannya kepadamu nanti." "Tidak perlu repot-repot, Bu," kata Qin Lang sambil tersenyum. Ibu Qin berkata, "Bagaimana ini bisa menjadi masalah, toko baru anakku akan dibuka jadi ayahmu dan aku pasti akan mengirimkan keranjang bunga untuk mengharapkan pertanda baik." Qin Lang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Susihan tentang mencari hari yang baik juga berharap untuk pertanda baik. Bab 79 menetapkan tanggal untuk pulang dengan ibu mertuaku. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oke, nanti aku kirim alamatnya ke WeChat." Tepat setelah dia selesai berbicara, Ayah Qin mengambil kembali teleponnya dan berkata, "Xiao Lang, tokomu akan segera buka. Ibumu dan aku tidak bisa banyak membantumu, tetapi sebagai seorang ayah, aku harus mengatakan beberapa patah kata kepadamu." Qin Lang tiba-tiba menjadi serius ketika mendengar nada bicara Ayah Qin. "Ayah, apa yang ingin ayah katakan?" Saat membuka toko, yang paling penting adalah produknya. Jika toko fisik ingin bertahan lama dan menghasilkan keuntungan, harus membuat produk dengan cermat, memiliki sikap pelayanan yang baik, dan tulus kepada pelanggan. Baik sebelum maupun sesudah penjualan, hak dan kepentingan pelanggan harus dilindungi. Hanya dengan cara ini dapat bertahan lama dan memiliki sumber pelanggan yang konstan. Apakah kamu mengerti? "Ya, ayah, aku mengerti ini." "Ya," Ayah Qin terdiam sejenak di ujung telepon dan berkata, "Lakukan yang terbaik, ayah percaya padamu." Setelah menutup telepon, Ayah Qin mengubah ekspresi seriusnya dan tertawa bahagia. Ibu Qin memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Kamu tadi berpura-pura serius dengan putramu, tapi sekarang kamu tidak tahan lagi. Anak kami telah tumbuh dewasa dalam sekejap mata, sekarang dia telah memulai bisnisnya sendiri dan membuka toko." Ibu Qin semakin bahagia saat memikirkannya. Ayah Qin juga bahagia dan dia menundukkan kepalanya dan tersenyum bahagia. Ibu Qin berkata, "Qin tua, mengapa kita tidak pergi ke Zonghai? Toko putra kita akan segera dibuka dan akan menyenangkan bagi kita untuk pergi dan membantunya." Mengenai masalah ini, Ayah Qin masih mempertahankan sikapnya sebelumnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan pergi. Putraku mengatakan terakhir kali bahwa mereka cukup sibuk, jadi kami akan mempercayainya. Jika mereka benar-benar tidak dapat menanganinya, aku yakin putraku akan memberitahu kami." Tapi Ibu Qin khawatir. Ayah Qin menepuk bahunya dan berkata, "Jangan khawatir. Putraku telah membuka toko sendiri, yang berarti dia sudah dewasa sekarang. Jika kita berdua pergi ke sana tiba-tiba, kita mungkin tidak dapat membantunya, tetapi malah menjadi beban baginya. Kita orang tua harus menjaga diri kita sendiri. Jika putra kita tidak meminta, kita tidak boleh membuat masalah." Ibu Qin mendengarkan ini dan mengangguk dengan lembut. "Benar sekali. Anak-anak muda zaman sekarang punya ide sendiri. Kita sudah tua dan tidak bisa mengikuti pemikiran mereka. Putra dan menantu kita tinggal bersama. Jika kita pergi dan terjadi konflik, itu akan menyulitkan putra kita." Ayah Qin mengangguk lega dan berkata, "Biarkan putra kita yang melakukannya. Kita hanya perlu membantunya menjaga dirinya sendiri dan menstabilkan bagian belakang. Jika saya menghasilkan lebih banyak uang, saya bisa membantu putra saya ketika dia ingin membeli rumah. Harga rumah di Zonghai berubah setiap hari dan semakin mahal.
Setelah mendengar ini, Ibu Qin mengangguk dengan penuh semangat. Ya, ayo bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak uang untuk membeli rumah bagi putra kita di Zonghai sesegera mungkin. Ketika putra dan menantu kita siap menikah, mereka akan memiliki rumah baru dan akan lebih mudah bagi ibu mertuaku untuk berbicara dengan mereka. Berbicara tentang menghasilkan uang, grup pembelian sayuran Lao Qin populer sekarang dan saya ingin menyiapkan satu set untuk pos stasiun kita juga. Ayah Qin menghisap sebatang rokoknya, menepuk pahanya, dan berkata, oke, ikuti tren zaman. Jika kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, hasilkan lebih banyak. China Overseas. Setelah Qin Lang menutup telepon, dia pergi memberitahu Su Sihan bahwa ayah Qin telah membantunya melihat almanak dan menemukan bahwa lusa adalah hari yang baik. Ketika Su Sihan mendengar ini, dia berkata dengan gembira, baiklah kalau begitu mari kita buka tokonya lusa. Ya, Qin Lang mengangguk dan duduk di samping tempat tidur. Ketiga anak kecil itu sudah tertidur. Lampu meja kuning hangat menyala di kamar dan suasananya tenang. Dia tidak berbicara tentang membuka toko lagi, tetapi malah menyebutkan pengaturan liburan. Sihan, setelah toko buka lusa, kita akan segera menghadapi ujian akhir. Ujian akhir sekolahmu pada tanggal 28 dan tanggal 29 Juni, sedangkan ujian kami pada tanggal 30 Juni dan tanggal 2 Juli. Kita juga harus pergi pada tanggal 3, jadi paling cepat kita bisa menyelesaikan pekerjaan sekolah adalah tanggal 4. Sihan, setelah sekolah selesai ayo pergi ke rumahmu, bagaimana menurutmu? Su Sihan tidak bisa menahan perasaan gugup ketika dia berpikir tentang bertemu orang tuanya, tetapi ketika dia melihat mata Qin Lang dia mengangguk lembut. Bagaimana dengan toko? Dia berpikir bahwa toko itu baru saja dibuka baru-baru ini, tetapi jika dia dan Qin Lang kembali tidak akan ada siapapun di toko. Mari kita tutup toko selama liburan musim panas. Ini adalah kota universitas. Ketika libur panjang tiba, semua mahasiswa pulang kampung. Tidak banyak orang di sini. Bahkan jika toko buka, mungkin tidak akan banyak pelanggan. Selain itu, bertemu orang tua adalah masalah besar dan harus diutamakan. Selain itu, kita dapat terus menjalankan toko online ketika kita kembali. Baiklah, oke, mari ikuti pengaturanmu, kata Su Sihan dengan lembut. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan sekolah pada tanggal 4, kita akan memiliki satu hari lagi untuk beristirahat dan memilah-milah toko dan pekerjaan rumah, dan kemudian kita akan pergi ke Guangzhou pada tanggal 6. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Meskipun masalah ini sudah diselesaikan sejak lama, Qin Lang tahu bahwa Su Sihan sebenarnya sedikit takut bertemu dengan orang tuanya, jadi dia tetap meminta pendapatnya. Su Sihan melihat perhatiannya dan merasa hatinya menghangat, dan dia segera mendapatkan sedikit keberanian. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menutupi punggung tangan Qin Lang dan berkata dengan lembut namun tegas, oke. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Su Sihan berdering. Itu adalah panggilan video dari Fang Yaxian. Su Sihan menjawab panggilan itu lagi. Dia tidak sesantai terakhir kali. Dia dengan tenang mengubah panggilan video menjadi panggilan suara. Halo Bu, Sihan, kenapa kamu tidak melakukan panggilan video, tanya Fang Yaxian. Teman sekamarku sedang membaca, yang agak tidak nyaman. Aku di balkon dan gelap gulita dan aku tidak bisa melihat apapun. Su Sihan dengan cekatan mencari alasan. Fang Yaxian tidak terlalu memikirkannya dan berkata, ya, ujian akhirmu akan segera tiba, kan kamu seharusnya sibuk belajar belakangan ini kan. Ya, apa yang dikatakan Su Sihan benar, selain sibuk dengan toko online dia juga membaca materi pelajaran di waktu luangnya belakangan ini. Sihan, meskipun ini ujian akhir tekanannya terlalu besar, kamu perlu menggabungkan pekerjaan dan istirahat serta menjaga tubuhmu. Ibu percaya kamu akan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah minum suplemen yang kubawakan terakhir kali? Aku sudah memakannya, Bu. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku baik-baik. Ya, Fang Yaxian menjawab dan berkata, Sihan, terakhir kali kamu bilang kamu tidak tahu apakah kamu punya rencana untuk liburan musim panas. Apakah sudah beres sekarang? Kapan kamu bisa pulang musim panas ini? Su Sihan melirik Qin Lang di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Bu, aku akan kembali pada tanggal 6 Juli. Setelah menutup telepon, Fang Yaxian tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan berkata kepada Ayah Su yang sedang melihat komputer tetapi memperhatikan sisi ini, Su tua, putriku baru saja mengatakan bahwa dia akan kembali ke rumah pada tanggal 6 Juli. Ketika Tuan Su mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Biarkan Bibi membersihkan kamar putri kita lagi, kata Ayah Su. Fang Yaxian tersenyum dan berkata, Bibi membersihkan kamar putriku setiap hari. Sangat bersih. Bab 80 menantikan masa depan 3 pembaruan. Ayah Su mengerutkan kening dan berkata, bagaimanapun, tidak ada yang tinggal di sini begitu lama, jadi bersihkan lagi dan ganti semua barang pribadi dengan yang baru. Juga minta Bibi untuk membeli makanan laut segar termasuk kepiting gemuk yang disukai putriku dan juga melihatnya berbicara tanpa henti, Fang Yaxian menundukkan kepalanya dan tersenyum. Su tua, kamu jadi cerewet kalau soal putrimu. Masih lebih dari 10 hari sampai putrimu pulang. Tidak usah terburu-buru. Sudah hampir 10 hari dan kita perlu mempersiapkan semua ini, kata Ayah Su dengan serius. Melihat ini, Fang Yaxian menghela napas dan berkata, Su tua, apakah kamu menyesalinya? Apa yang membuat Ayah Su bingung? Fang Yaxian meliriknya dengan nada mengeluh dan berkata, aku awalnya ingin putriku kuliah di Yancheng tetapi kamu bersikeras agar dia mendaftar ke Universitas Zonghai. Sekarang dia sangat jauh dan hanya pulang setahun sekali. Siapa yang bisa kamu salahkan untuk ini?
Faktanya Ayasu cukup menyesal dia membiarkan putrinya pergi ke Universitas Songhai karena dia memiliki nilai tinggi dan menyukai desain animasi. Universitas Songhai adalah pilihan terbaik, tapi sekarang dia berpikir itu terlalu jauh dari rumah. Namun Ayasu tetap berkata putriku sudah dewasa, dia akhirnya akan keluar dan mencoba peruntungannya, dia tidak bisa tinggal bersama kita selamanya. Bagaimana jika putriku menemukan pacar di Songhai dan ingin menikah dengannya, kata Fang Yaxian. Wajah Ayasu langsung menjadi dingin dan dia berkata putriku baru mahasiswa tahun kedua di perguruan tinggi dan dia berbicara tentang menikah. Fang Yaxian juga dengan cepat menggelengkan kepalanya, ya, ini benar-benar terlalu dini untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang. Itu sama sekali tidak mungkin. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Putri kami fokus pada studinya. Jangan katakan omong kosong padanya atau dia mungkin mulai memikirkannya. Ketika putri kami lulus dari universitas, dia pasti akan kembali ke Guangzhou untuk mengembangkan karirnya. Adapun animasi, Guangzhou dan Shenzhen adalah tempat terbaik untuk mengembangkannya. Jadi, jangan terlalu memikirkannya. Begitu kita melewati 4 tahun kuliah ini, hari-hari baik akan menyusul. Ketika Ayasu mengatakan ini, dia penuh harapan untuk masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ayasu, Fang Yaxian segera dipenuhi dengan harapan untuk masa depan dan mengangguk dengan penuh semangat. Ya. Tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya adalah tanggal 19 Juni hari Sabtu. Karena toko baru dijadwalkan buka pada hari Minggu, Qinlang dan Susihan berencana untuk pergi ke toko hari ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang terlewatkan. Ketika teman sekamar dan Lin Xiao mendengar tentang pembukaan toko baru besok, mereka semua berkata ingin datang dan melihat-lihat. Qinlang berpikir akan menjadi ide bagus untuk meminta mereka datang dan membantu. Jika ada sesuatu yang dia dan Susihan belum pikirkan, mereka bisa mendengarkan pendapat semua orang dan membuat persiapan terlebih dahulu hari ini. Jadi sekelompok orang setuju untuk bertemu di pintu masuk toko pukul 9 pagi. Pukul setengah 9, Qinlang, Susihan, dan Bibi Wang tiba di toko bersama-sama sambil mendorong 3 kereta bayi. 6 teman sekamar sangat ingin melihat bayi-bayi itu dan saya mengirimkan pesan WeChat di pagi hari untuk mengingatkan mereka membawa bayi-bayi itu. JD Express tiba pukul 8.45 dan Qinlang memeriksanya satu persatu. Yang tiba di hari terakhir adalah semua perlengkapan untuk kasir termasuk komputer kasir profesional, mesin pos yang dapat dihubungkan ke komputer kasir, printer faktur, mesin pembayaran seluler yang juga dapat dihubungkan ke komputer, dan beberapa alat tulis seperti kertas, pena, lem, klip kertas, del. Qinlang membeli semua barang yang dibutuhkan untuk kasir di JD tadi malam. Dengan barang-barang ini dipajang, kasir menjadi penuh. Qinlang sedang membereskan barang-barang sementara Susihan membantunya. Matahari terbit lebih awal di pagi musim panas dan sinar matahari sudah masuk ke dalam rumah. AC sentral meniupkan udara sejuk. Lonceng angin kayu di pintu berbunyi dan seseorang datang. Orang pertama yang tiba adalah Lin Xiao. Dia masuk dengan senyum di wajahnya. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu dan kemudian matanya tertuju pada Susihan dan Qinlang yang tampak seperti pasangan yang sempurna. Bagus sekali Sihan Qinlang, kalian berdua benar-benar pandai melakukan sesuatu secara diam-diam. Dalam waktu kurang dari sebulan, kalian telah membangun toko sebesar ini. Susihan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Keenam teman sekamar tiba hampir bersamaan dan kebetulan bertemu di depan pintu toko. Ketika mereka mendorong pintu terbuka dan masuk bersama, mereka semua terkejut. Susihan dan Qinlang saling memperkenalkan mereka, dan setelah mereka saling mengenal, mereka pergi melihat bayi-bayi itu bersama-sama. 3 teman sekamar Susihan baru saja melihat bayi-bayi kecil itu lebih dari 10 hari yang lalu, tetapi mereka masih sangat senang melihat mereka sekarang. Bersama dengan Lin Xiao, keempat gadis itu mengelilingi 3 kereta bayi. Yang Bin, Sun Su, dan Zhou Qi hanya bisa berdiri berjinjit untuk melihat-lihat. Setelah melihat bayi-bayi di kereta dorong, Yang Bin menoleh ke Qinlang dengan terkejut dan bertanya, Kak Lang, apakah ini anak kembar 3 Anda? Qinlang memutar matanya ke arahnya dan berkata, tentu saja. Yang Bin menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kak Lang, saya tidak mempertanyakan Anda, saya hanya terkejut. Saya merasa mereka telah banyak berubah sejak pertama kali saya melihat mereka di rumah sakit. Ketika saya melihat Suan-Suan di sekolah hari itu, saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan bayi kecil ini luar biasa. Sun Su berkata, Yang Bin, kamu tidak berpendidikan. Ketika kami pergi ke rumah sakit, bayi-bayi itu baru saja lahir. Bayi yang baru lahir semuanya terlihat seperti itu, keriput dan kemudian perlahan tumbuh dewasa. Kakak Kamilang dan kakak ipar memiliki penampilan yang sangat menakjubkan. Kamu bisa tahu dengan jari kakimu bahwa tidak peduli siapapun yang mirip dengan ketiga bayi itu, penampilan mereka pasti yang terbaik. Zhou Qi menyelinap di antara para gadis tanpa tahu kapan menundukkan kepalanya dan melihat bayi-bayi itu dengan hati-hati dan berkata mereka masih lebih mirip kakak Lang, tetapi kedua gadis itu memiliki mata hitam besar dan kelopak mata ganda yang besar seperti kakak ipar, mereka pasti akan menjadi wanita cantik di masa depan. Setelah diingatkan olehnya, Liang Xiaoji berkata dengan terkejut, ya Sihan, terakhir kali kami melihat bayi-bayi itu kelopak mata kedua saudara perempuan itu tidak begitu jelas. Saya ingat bahwa mereka memiliki kelopak mata ganda seperti Tuan Qin pada waktu itu, tetapi sekarang mereka memiliki kelopak mata ganda yang besar, sungguh menakjubkan.
Susihan tersenyum dan berkata anak-anak tumbuh dengan cepat ketika fitur wajah mereka belum sepenuhnya berkembang. Beberapa fitur mereka tidak terlalu jelas seperti kata pepatah anak perempuan banyak berubah ketika mereka tumbuh dewasa. Anak perempuan banyak berubah ketika mereka tumbuh dewasa dan mereka menjadi semakin cantik. Anak baptis dan anak baptis saya semakin cantik dan rupawan. Sihan dulu saya menikmati kehidupan lajang saya, tetapi sekarang melihat ketiga harta kecilmu jujur saja saya benar-benar iri. Lin Xiao berkata sambil menatap anak-anak dengan wajah penuh kasih. Lin Jing menjulurkan lidahnya dan berkata dengan malu-malu bayi-bayi Sihan lebih efektif daripada brosur yang mendorong kelahiran anak kedua mereka sangat lucu sehingga siapapun yang melihatnya pasti ingin punya bayi. Ketika tiga teman sekamar Qin Lang mendengar ini, mereka semua melihat ketiga bayi itu dengan mata penuh semangat. Anak-anak muda berusia 20-an baru mulai mengembangkan cinta kebapaan dan keibuan. Ketika mereka bertujuh melihat ketiga bayi itu, mereka hampir lupa untuk apa mereka berada di sini hari ini dan mengelilingi anak-anak itu dan menolak untuk pergi. Baru setelah Yutong membuka mulutnya dan menguap, Qin Lang melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, bukankah kalian di sini untuk melihat toko baru hari ini?" Setelah diingatkan olehnya, semua orang ingat tujuan dari perjalanan ini. Bab 81 semua orang memberikan saran. Oh ya, lihat toko barunya. Qin Lang menoleh ke Bibi Wang dan berkata Bibi Wang bayi-bayi bangun pagi ini dan seharusnya sedikit mengantuk. Bawa mereka ke belakang untuk minum susu. Jika mereka tertidur setelah minum susu mereka bisa beristirahat sebentar di area istirahat studio dulu. Dia tidak tega melihat anak-anak kecil itu menderita. Setelah mengirim bayi-bayi ke ruang istirahat di belakang Qin Lang dan Su Sihan mengajak 6 teman sekamarnya dan Lin Xiao untuk berkeliling toko. Saya baru saja akan mengatakan ini ketika saya masuk. Gaya toko Anda sangat bagus dengan nuansa kuno. Begitu saya mendorong pintu terbuka dan masuk, lonceng angin di pintu berdering seolah menarik orang ke dunia yang sama sekali baru. Dunia yang damai dan tenang, kata Lin Xiao sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Liu Xi melirik lonceng angin di pintu dan berkata, lonceng angin ini sangat istimewa. Apakah terlihat seperti karya buatan tangan? Qin Lang mengangguk, ya, kecuali beberapa furnitur besar di toko, semuanya buatan tangan. Saya membuat sendiri lonceng angin ini menggunakan ukiran kayu. Saya baru saja menghadiri pesta persahabatan kampus, tapi aku tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana bisa anak itu menjadi milikku? Tepat ketika saya pikir primadona sekolah menggunakan saya sebagai kambing hitam, saya tidak menyangka dia akan menghasilkan bukti yang benar-benar membuat saya terpana. Penyebab insiden itu dimulai dari pertemuan sosial kampus. Pesta itu diselenggarakan bersama oleh sekolah dan universitas tetangga. Kami sangat senang sehingga kami minum beberapa gelas lagi malam itu. Dalam keadaan linglung, Anda samar-samar ingat bahwa seorang gadis membantu Anda ke hotel. Namun keesokan paginya ketika Anda bangun, Anda sendirian di kamar hotel. Anda juga menemukan noda darah di spray, tetapi Anda tidak terlalu memikirkannya saat itu, mengira itu ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Namun beberapa bulan kemudian, kembang kampus dari universitas tetangga adalah Lin Xiao. Dia masuk dengan senyum di wajahnya. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu dan kemudian matanya tertuju pada Susihan dan Qin Lang yang tampak seperti pasangan yang sempurna. Bagus sekali Sihan Qin Lang, kalian berdua benar-benar pandai melakukan sesuatu secara diam-diam. Dalam waktu kurang dari sebulan, kalian telah membangun toko sebesar ini. Susihan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Keenam teman sekamar tiba hampir bersamaan dan kebetulan bertemu di depan pintu toko. Ketika mereka mendorong pintu terbuka dan masuk bersama, mereka semua terkejut. Susihan dan Qin Lang saling memperkenalkan mereka, dan setelah mereka saling mengenal, mereka pergi melihat bayi-bayi itu bersama-sama. 3 teman sekamar Susihan baru saja melihat bayi-bayi kecil itu lebih dari 10 hari yang lalu, tetapi mereka masih sangat senang melihat mereka sekarang. Bersama dengan Lin Xiao, keempat gadis itu mengelilingi 3 kereta bayi. Yang Bin, Sun Su, dan Zhou Qi hanya bisa berdiri berjinjit untuk melihat-lihat. Setelah melihat bayi-bayi di kereta dorong, Yang Bin menoleh ke Qin Lang dengan terkejut dan bertanya, Kak Lang, apakah ini anak kembar 3 Anda? Qin Lang memutar matanya ke arahnya dan berkata, tentu saja. Yang Bin menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kak Lang, saya tidak mempertanyakan Anda, saya hanya terkejut. Saya merasa mereka telah banyak berubah sejak pertama kali saya melihat mereka di rumah sakit. Ketika saya melihat Suan-Suan di sekolah hari itu, saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan bayi kecil ini luar biasa. Sun Su berkata Yang Bin kamu tidak berpendidikan ketika kami pergi ke rumah sakit bayi-bayi itu baru saja lahir bayi yang baru lahir semuanya terlihat seperti itu keriput dan kemudian perlahan tumbuh dewasa kakak kami Lang dan kakak ipar memiliki penampilan yang sangat menakjubkan kamu bisa tahu dengan jari kakimu bahwa tidak peduli siapapun yang mirip dengan ketiga bayi itu penampilan mereka pasti yang terbaik. Zhou Qi menyelinap di antara para gadis tanpa tahu kapan menundukkan kepalanya dan melihat bayi-bayi itu dengan hati-hati dan berkata mereka masih lebih mirip kakak Lang tetapi kedua gadis itu memiliki mata hitam besar dan kelopak mata ganda yang besar seperti kakak ipar mereka pasti akan menjadi wanita cantik di masa depan. Setelah diingatkan olehnya Liang Xiaoji berkata dengan terkejut ya Sihan terakhir kali kami melihat bayi-bayi itu kelopak mata kedua saudara perempuan itu tidak begitu jelas saya ingat bahwa mereka memiliki kelopak mata ganda seperti Tuan Qin pada waktu itu tetapi sekarang mereka memiliki kelopak mata ganda yang besar sungguh menakjubkan.
Susihan tersenyum dan berkata anak-anak tumbuh dengan cepat ketika fitur wajah mereka belum sepenuhnya berkembang. Beberapa fitur mereka tidak terlalu jelas seperti kata pepatah anak perempuan banyak berubah ketika mereka tumbuh dewasa. Anak perempuan banyak berubah ketika mereka tumbuh dewasa dan mereka menjadi semakin cantik. Anak baptis dan anak baptis saya semakin cantik dan rupawan. Sihan dulu saya menikmati kehidupan lajang saya, tetapi sekarang melihat ketiga harta kecilmu jujur saja saya benar-benar iri. Lin Xiao berkata sambil menatap anak-anak dengan wajah penuh kasih. Lin Jing menjulurkan lidahnya dan berkata dengan malu-malu bayi Sihan lebih efektif daripada brosur yang mendorong kelahiran anak kedua mereka sangat lucu sehingga siapapun yang melihatnya pasti ingin punya bayi. Ketika tiga teman sekamar Qin Lang mendengar ini, mereka semua melihat ketiga bayi itu dengan mata penuh semangat. Anak-anak muda berusia 20-an baru mulai mengembangkan cinta kebapaan dan keibuan. Ketika mereka bertujuh melihat ketiga bayi itu, mereka hampir lupa untuk apa mereka berada di sini hari ini dan mengelilingi anak-anak itu dan menolak untuk pergi. Baru setelah Yutong membuka mulutnya dan menguap, Qin Lang melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, bukankah kalian di sini untuk melihat toko baru hari ini?" Setelah diingatkan olehnya, semua orang ingat tujuan dari perjalanan ini. Bab 81 semua orang memberikan saran. Oh ya, lihat toko barunya. Qin Lang menoleh ke Bibi Wang dan berkata Bibi Wang bayi-bayi bangun pagi ini dan seharusnya sedikit mengantuk bawa mereka ke belakang untuk minum susu jika mereka tertidur setelah minum susu mereka bisa beristirahat sebentar di area istirahat studio dulu. Dia tidak tega melihat anak-anak kecil itu menderita. Setelah mengirim bayi-bayi ke ruang istirahat di belakang Qin Lang dan Su Sihan mengajak 6 teman sekamarnya dan Lin Xiao untuk berkeliling toko. Saya baru saja akan mengatakan ini ketika saya masuk. Gaya toko Anda sangat bagus dengan nuansa kuno. Begitu saya mendorong pintu terbuka dan masuk, lonceng angin di pintu berdering seolah menarik orang ke dunia yang sama sekali baru. Dunia yang damai dan tenang, kata Lin Xiao sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Liu Xi melirik lonceng angin di pintu dan berkata, lonceng angin ini sangat istimewa. Apakah terlihat seperti karya buatan tangan? Qin Lang mengangguk, ya, kecuali beberapa furnitur besar di toko, semuanya buatan tangan. Saya membuat sendiri lonceng angin ini menggunakan ukiran kayu. Ukiran itu benar-benar indah dan istimewa, kata Liu Xi. Setelah mengagumi lonceng angin, semua orang melanjutkan mengunjungi toko. Setelah berjalan-jalan mereka juga melihat studio di belakang karena bayi-bayi sedang tidur di ruang istirahat studio mereka tidak tinggal terlalu lama di sana dan kembali ke area pameran di depan yang merupakan lobi Sanshishai. Setelah kunjungan itu, teman sekamar di kedua belah pihak tercengang dan Lin Xiao juga berseru kaget dari waktu ke waktu. Liang Xiaoji tersenyum dan berkata, sungguh indah, Sihan, tokomu benar-benar luar biasa. Aku merasa seperti berjalan-jalan di sini membuat hatiku tenang, seolah-olah aku naik mesin waktu dan datang ke dunia yang sama sekali baru. Teman-teman ipar perempuanku semuanya orang-orang berbudaya dan mereka menggambarkan konsepsi artistik dengan sangat baik. Aku tidak akan berbicara tentang dekorasinya, gayanya sangat sesuai dengan nama San Shishai. Menurutku yang paling penting adalah kerajinan tangan di sini. Saudara Lang, keahlianmu luar biasa, kata Zhou Qi sambil mengacungkan jempol. Yang Bin dan Sun Su juga berdiri di depan rak mempelajari boneka bersarang kayu yang indah. Kak Lang, aku tidak percaya kamu mengukir semua ini. Mereka sangat indah. Jika aku seorang pelanggan, aku harus mengosongkan dompetku hari ini. Boneka bersarang ini dan seri zodiak serta seri konstelasi di sana semuanya dirancang dengan sangat baik. Aku tidak tahu mana yang harus dipilih. Hanya anak-anak yang membuat pilihan, tentu saja orang dewasa menginginkan semuanya. Kak Lang, aku pikir karya-karya ini akan sangat populer di kalangan siswa. Mereka jauh lebih indah daripada ornamen produksi massal di butik-butik di luar, kata Zhou Qi sambil tersenyum. Qin Lang tersenyum dan berkata jangan terlalu sibuk memberikan pujian yang berlebihan hari ini adalah hari terakhir sebelum pembukaan aku membawamu ke sini untuk berkunjung karena aku ingin kamu membantuku melihat apakah ada area yang perlu ditingkatkan persiapan untuk San Shishai selalu dilakukan oleh Sihan dan aku tetapi bagaimanapun juga visi dan pemikiran kami terbatas dengan begitu banyak pelanggan aku khawatir akan ada lebih banyak kebutuhan aku ingin melihat saran referensimu. Setelah mendengar ini, ketujuh tamu sekali lagi melihat-lihat toko dengan cermat. Lin Xiao adalah orang pertama yang berbicara saya rasa tidak ada yang perlu dikeluhkan di toko ini, tetapi sebagai seorang praktisi, saya sedikit banyak mendengar tentang Feng Shui. Saya pikir akan lebih baik menukar piksiu ukiran kayu merah di pintu toko dengan kucing keberuntungan di kasir. Meskipun keduanya adalah jimat keberuntungan untuk menarik kekayaan, piksiu adalah simbol pengumpulan kekayaan dan harus ditempatkan di posisi kekayaan toko, yaitu tempat kasir berada. Kucing keberuntungan lebih baik untuk menyambut pelanggan. Su Sihan melihat dan mengangguk, Xiao benar. Qin Lang telah menukar posisi keduanya secara manual. Lin Xiao, apakah kamu juga mengerti Feng Shui? Tanya Qin Lang. Lin Xiao menggelengkan kepalanya, hanya sedikit pengetahuan yang dangkal, aku hanya bisa memahami ini dan aku tidak mengerti apapun yang lain. Haha. Semua orang merasa geli. Keenam teman sekamar itu juga memberikan saran.
Gadis-gadis itu teliti dan suka mencari perasaan dalam detail dekorasi. Jadi Liang Xiaoji berkata, Sihan, menurutku dinding pajangan di toko agak kosong, lemari pajangan di atas dan tanaman hijau di bawahnya sangat artistik, tetapi ruang kosong di tengah terlihat agak tiba-tiba. Anda dapat meletakkan ban bekas di dalamnya agar terlihat lebih abadi. Anda dapat menggunakannya untuk menanam beberapa sukulen atau keranjang gantung lobak hijau dan tanaman merambat lainnya. Efeknya pasti bagus. Yang lain juga mulai berbicara. Gadis-gadis Yang lain juga mulai berbicara. Ya, menurutku area istirahatnya agak kosong hanya dengan 2 set meja dan kursi. Kamu bisa menaruh TV tua di sana sebagai dekorasi, kata Lin Jing. Zhou Qi berkata, jika hanya untuk dekorasi, TV tua itu memakan tempat. Lebih baik tambahkan meja bar dan siapkan teh, kopi, dan minuman lainnya. Kamu bisa minum teh dan kopi saat istirahat. Lin Jing terinspirasi dan langsung berkata, ya, ini ide bagus. Saat tokomu menarik lebih banyak pelanggan, Sihan, kamu bisa mengembangkan ruang khusus untuk bar teh. Kamu juga bisa mengenakan biaya untuk teh yang bisa meningkatkan penghasilanmu. Liu Xi tidak banyak bicara, tetapi dia mendengarkan dengan saksama dan menambahkan, karena ada bar teh, mari kita siapkan beberapa buku tentang ukiran kayu. Saya melihat rak di ruang tunggu di sana kosong, yang tepat untuk menaruh buku dalam suasana kerajinan tangan seperti itu. Minum teh dan membaca buku tentang ukiran kayu akan membuat Anda lebih artistik dan bersedia untuk membeli. Saya pikir, semua orang bertukar pikiran dan menghasilkan banyak ide baru dengan lebih cepat. Qin Lang menuliskan saran yang menurutnya bagus. Pagi berlalu dengan cepat dan Qin Lang melirik waktu. Sudah pukul 11. Terima kasih semuanya telah datang berkunjung dan memberikan pendapat kalian hari ini. Aku akan mentraktir kalian makan siang nanti, kata Qin Lang. Yang Bin melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Lang, kami datang berkunjung atas inisiatif kami sendiri, jadi jangan terlalu sungkan. Saya tidak sopan. Ketika bayi-bayi lahir dan pada hari anak-anak, semua orang memberi amplop merah. Saya tidak pernah menemukan kesempatan untuk menjamu semua orang secara resmi. Kali ini kebetulan sekali semua orang berkumpul bersama. Karena ini adalah jamuan makan formal yang disiapkan untuk bayi-bayi, sebaiknya kita mematuhi perintah Anda dengan hormat, kata Lin Xiao dengan murah hati. Su Sihan menatapnya dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya teman-teman sekamar bertemu satu sama lain dan semua orang merasa sedikit malu karena ada seseorang yang tidak mereka kenal. Tetapi setelah Lin Xiao mengatakannya dengan begitu murah hati, semua orang tidak lagi memiliki kekhawatiran. Kakak Lang, kakak ipar, mari kita makan di dekat sini. Ada banyak toko terjangkau dan lezat di sebelah sekolah. Kakak ipar, menurutmu dan teman-temanmu, tempat mana yang enak untuk makan? Kalian para gadis pasti lebih tahu tentang makanan daripada kami para pria, kata Yang Bin dengan sopan. Su Sihan mengangkat kepalanya dan menatap Qin Lang dengan lembut, berkata, Kakak Lang sudah memesan hotel. Qin Lang memanggil 3 mobil dan 10 orang ditambah 3 bayi pergi ke Hotel Seraton di jalan komersial. Berdiri di depan pintu hotel megah ini, Yang Bin tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Dia menarik Qin Lang ke samping dan berkata, Saudara Lang, makan di hotel sebesar ini tidak murah. Bagaimana kalau kita makan di tempat lain saja? Kamu harus menghidupi keluargamu dan membuka toko, jadi kamu punya banyak tempat untuk mengeluarkan uang. Bab 82 Dia memang istri murid terbaikku. Meskipun mereka berbicara dengan suara pelan, semua orang berdiri bersama dan dapat mendengarnya. Liu Xi juga berkata, ayo pergi ke tempat kita biasa makan. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata langsung saya menghargai kebaikan Anda tetapi makanan hari ini sudah dipesan oleh Sihan dan saya hanya makan dan jangan khawatir tentang uangnya saya lebih mampu dari yang Anda kira. Lin Xiao tahu kemampuan Qin Lang. Ayahnya berkata bahwa sepasang ukiran kenari itu bernilai 500.000 yuan. Qin Lang memiliki keterampilan ini, jadi dia tentu saja tidak kekurangan uang. Jadi Lin Xiao adalah orang pertama yang mengatakan Seraton, hotel ini cocok untuk acara tersebut. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada Bos Qin dan Bos Su atas pembukaan toko baru mereka yang akan datang. Saya berharap Anda mendapatkan kekayaan besar dan kemakmuran dalam bisnis. Ketika dia mengatakan ini, teman sekamar Qin Lang segera setuju. Bos Qin sangat murah hati, mulai sekarang kita akan mengikuti Bos Qin. Selamat kepada Sihan dan Tuan Qin, teman sekamar Su Sihan berkata sambil tersenyum. Sekelompok orang memasuki hotel sambil mengobrol dan tertawa. Setelah makan siang, teman-teman sekamar kembali ke sekolah dan Lin Xiao juga pergi untuk suatu urusan. Qin Lang dan Su Sihan mengantar Bibi Wang dan bayi-bayi itu pulang. Mereka kembali ke toko setelah ketiga anak kecil itu tertidur. Beberapa saran yang diberikan oleh teman-teman sekamar dan Lin Xiao di pagi hari semuanya bagus, tetapi beberapa hal perlu dipersiapkan. Karena itu hanya sore ini, Qin Lang dan Su Sihan tidak menunda dan segera pergi membeli dan kemudian kembali untuk menata. Pada saat semuanya beres, saat itu sudah pukul 5 sore. Qin Lang dan Su Sihan menutup pintu toko dan duduk di area lounge yang baru direnovasi sambil minum teh. Su Sihan melihat toko yang sudah selesai di luar melalui kaca dan berkata sambil tersenyum, kelihatannya hebat San Shishai, kita pasti akan sangat populer.
Qin Lang San Shishay akan buka besok. Apa pendapatmu tentang acara pembukaan ini? Qin Lang sedang minum teh dan tertegun sejenak ketika mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, aku belum benar-benar memikirkan ini dengan cermat, tetapi hanya ada beberapa jenis kegiatan pembukaan, diskon dalam 3 hari pertama atau diskon isi ulang, kan? Sihan, apakah kamu punya ide? Su Sihan tersenyum malu-malu dan berkata, aku sudah membuat rencana. Qin Lang menatapnya dengan heran dan berkata ceritakan padaku tentang itu. Keluarga Susihan berada dalam bisnis jadi dia tahu lebih banyak tentang acara pembukaan. Dia awalnya berencana untuk memberitahu Qin Lang tentang hal itu di malam hari dan sekarang Qin Lang bertanya dia menceritakan semuanya. Tujuan utama dari acara pembukaan adalah untuk menarik pelanggan. 3 formula bisnis dasar adalah pengalihan intersepsi dan pengembalian, jadi rencana yang saya rancang didasarkan pada ini. Untuk menarik pelanggan, kita perlu memilih diskon yang lebih besar. Tetapi yang kita lakukan adalah kerajinan tangan dan Anda mengukirnya sendiri. Jadi biaya tenaga kerja adalah biaya terbesar. Jadi saya berencana untuk mencari karya yang dihargai kurang dari 50 yuan di toko kami dan kemudian menggunakan harga 99 yuan sebagai taktik publisitas. Tetapi setiap orang dibatasi untuk 1 buah. Qin Lang mendengarkan dan mengangguk. Tidak masalah. Untuk pembukaan toko baru, saya mengukir sekitar 8 set dari setiap seri. Saya pikir mahasiswa harus lebih menyukai seri zodiak dan rasi bintang. Harga asli kami adalah 48 yuan per buah, yang sesuai. Susihan tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu kita akan mengatur 2 rangkaian kegiatan ini. Kita akan membatasi pembelian hingga 99 yuan sebagai pengalihan lalu lintas dan kemudian memberikan kupon 10 yuan kepada semua pelanggan yang telah membeli produk dari toko. Selama harganya di atas 50 yuan, itu bisa digunakan. Dengan cara ini kita dapat mempertahankan beberapa pelanggan, yang disebut pengalihan lalu lintas. Ada juga arus balik yang sudah saya pikirkan juga. Untuk pelanggan yang menggunakan voucher konsumsi saat mereka melakukan pembelian lagi, kita bisa memberi mereka voucher tunai 100 yuan yang bisa digunakan untuk memotong 10% dari jumlah konsumsi setiap kali mereka membeli barang. Ketika pelanggan telah menggunakan habis voucher tunai 100 yuan, kita akan mengembalikan 100 yuan secara tunai kepada pelanggan. Pada akhirnya pelanggan akan diberi uang kembali tunai 100 yuan, yang sebenarnya merupakan diskon 10% 2 kali lipat, setara dengan diskon 20%. Diskon ini tidak terlalu rendah. Menurut harga yang kami tetapkan, ini adalah keuntungan kecil tetapi perputaran cepat. Alasan mengapa kami menetapkan potongan voucher konsumsi ditambah uang kembali tunai alih-alih menggunakan kartu keanggotaan adalah untuk menarik perhatian dengan uang kembali tunai. Karena sekarang banyak orang ingin menghindari pengisian ulang ketika mereka melihatnya dan toko kami baru dibuka dan kredibilitasnya belum terbentuk, jadi tidak cocok untuk menggunakan pengisian ulang untuk mengembalikan lalu lintas. Rencana pengembalian lalu lintas yang saya sebutkan akan menarik mereka untuk terus membeli barang. Bagaimanapun, mereka bisa mendapatkan uang tunai 100 yuan pada akhirnya dan banyak gadis akan menyukainya. Setelah Qin Lang selesai mendengarkan, matanya menunjukkan kekaguman yang tak terselubung atas pikiran cerdik Susihan. Seperti yang diharapkan dari istriku yang merupakan seorang siswa terbaik, rencananya untuk membuka toko sangat berbeda dari yang lain. Selain itu, dia menganalisis bahwa rencana aktivitas ini sangat cocok untuk tokonya saat ini. Dia mencubit tangan kecil Susihan yang lembut dan berkata, Sihanku sangat pintar. Acara pembukaan ini sempurna, kita akan mengikuti rencana ini besok. Setelah selesai berbicara, Qin Lang tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Susihan, matanya penuh senyuman. Susihan sangat senang ketika mendengar pujian ini dan melihat mata Qin Lang yang mengagumi. Dia sangat senang bisa berbagi kekhawatiran Qin Lang. Oh, satu hal lagi, Qin Lang. Kami menjalankan toko online dan offline. Kami memutuskan untuk tidak membuka toko fisik selama liburan musim panas, tetapi kami telah mempromosikannya dan mengadakan kegiatan dalam beberapa hari terakhir. Biaya telah dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan penjualan dan mempertahankan pelanggan selama liburan musim panas, kami perlu menarik beberapa pelanggan dari toko fisik ke toko online. Qin Lang mendengarkan, mengangguk, dan berkata, ini mudah. Buat akun resmi WeChat. Gunakan akun resmi WeChat untuk mengoperasikan acara pembukaan besok. Saat Anda check out di masa mendatang, Anda juga dapat menggunakan model keanggotaan di akun resmi WeChat untuk membayar dengan harga diskon. Kemudian, kita dapat menempatkan tautan toko online WeChat dan Taobao di bilah pilihan di bawah akun resmi dan semua orang dapat langsung pergi ke toko online untuk memeriksanya. Susihan mengangguk dan berkata, ini ide yang bagus. Kita juga dapat mengedit artikel di akun resmi dan mendorong promosi produk baru setiap hari. Kita juga dapat mengadakan acara rutin seperti dimulainya semester berikutnya, Hari Nasional, dan Festival Pertengahan Musim Gugur. Kita dapat merilis konten acara di akun resmi dan memberikan kupon. Pelanggan pasti akan tertarik. Kalau begitu, aku akan pergi ke Taobao dan mencari pedagang dengan akun publik dan memintanya untuk membuatnya sebelum besok pagi. Susihan memegang tangannya dan berkata, Qin Lang, apakah kamu lupa apa yang aku pelajari? Kamu belajar desain animasi, bagaimana mungkin aku melupakan ini, kata Qin Lang. Susihan tersenyum, bagaimana bisa seorang perancang komputer bahkan tidak tahu cara membuat akun publik, serahkan padaku, aku bisa membuatnya malam ini. Akun WeChat adalah akun toko, aku tidak percaya orang lain untuk melakukannya dan akan merepotkan untuk berkomunikasi dengan mereka mungkin juga sedikit asal-asalan, lebih baik aku mendesainnya sendiri.
Bab 83 Susihan mencium Qin Lang 3 bab lagi. Qin Lang memikirkannya dan mengangguk. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu Sihan, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat malam ini dan bekerja lembur bersamamu. Setelah Susihan dan Qin Lang menidurkan bayi-bayi di malam hari, dia langsung pergi ke ruang kerja dan mulai serius mendesain akun resmi. Karena ini adalah akun resmi tokonya sendiri, Susihan sangat serius tentang hal itu. Setiap gambar promosi dan sampul latar belakang artikel dipilih dengan cermat, dan foto-foto yang digunakan adalah foto toko fisik. Dia mengambil banyak foto terakhir kali dan menyesuaikan cahaya dan bayangan serta meretouch foto-foto tersebut sebelum mengirimkannya. Efeknya sangat bagus. Qin Lang membawa kursi dan duduk di sebelahnya. Susihan sedang melihat komputer. Dia menatap Susihan yang sedang bekerja dengan serius. Matanya hangat dan langsung, dan pipi Susihan menjadi semakin merah. Qin Lang, kamu terus menatapku di sini dan aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku sama sekali. Susihan tersenyum tak berdaya. Ada apa? Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Qin Lang sambil tersenyum. Susihan melotot padanya dengan malu-malu, lalu berdiri dan mendorongnya keluar. Keluar sekarang, apa kau masih ingin aku menyelesaikan dan tidur lebih awal? Qin Lang berdiri di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, aku akan menyiapkan camilan tengah malam untukmu. Suara tudung asap segera terdengar dari dapur. Ketika Susihan mendengarnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jari-jarinya mengetuk ringan keyboard komputer, berbaur dengan suara kembang api di luar, memberikan perasaan hangat dan nyaman seperti di rumah. Pukul 10:30, Susihan akhirnya menyelesaikan akun resmi dan dia langsung mendorongnya ke ponsel Qin Lang. Qin Lang membukanya dan melihat bahwa sudah ada salinan promosi pertama yang berisi berita tentang pembukaan toko. Gambar-gambarnya sangat indah dan bilah yang diperluas di bawah akun resmi juga sangat detail dengan aktivitas pembukaan, tautan pengumpulan kupon untuk pembayaran preferensial, dan tautan toko Taobao dan WeChat. Qin Lang mengklik setiap tautan untuk memastikan tidak ada masalah dengan detailnya. Sihan, akun publik ini sangat profesional. Terima kasih atas kerja kerasmu.